memang surat perintah 11 Maret bukan surat perintah politik dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto, tetapi surat perintah 11 Maret adalah surat perintah spiritual kenegaraan dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Kalau kita sepakat bahwa Bung Karno itu adalah orang waskita, Bung Karno itu adalah orang yang memiliki kehebatan spiritual yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Sekarang saya lagi bersama Pak Eko lagi. Ya, ini saya lagi senang ketemu Pak Eko karena kita bisa berdialog dan berdiskusi banyak. Teman-teman, di antara konten-konten saya di channel ini salah satu konten yang paling menantang untuk saya karena menuntut saya harus berpikir banyak. Nah, tapi kita hari ini akan ngomong tentang dunia spiritualisme, dan ada kaitannya dengan Soeharto atau Pak Harto. Jadi kemarin-kemarin teman-teman lihat di channel ini juga ada beberapa konten terkait dengan Pak Harto yang saya kerjasamakan dengan Yayasan Kajian Citra Bangsa atau YKCB. Nah, teman-teman, sekarang kita hari-hari ini lagi banyak beredar meme tentang korupsi yang merajalela di era Orde saat ini dibandingkan dengan era Soeharto. Itu nggak ada apa-apanya korupsinya katanya. Itu salah satunya misalnya Pak Rizal Ramli yang bicara itu, dan pernyataannya dibuat meme oleh Ermol misalnya. Jadi kurang lebih meme-nya teman-teman bisa lihat nanti di layar ya, ada meme seperti itu. Jadi korupsi merajalela melebihi era zaman Pak Harto. Nah, kemarin Pak Mahfud MD juga sempat bilang waktu kasus Rafael Alun mengatakan sekarang menengok kemanapun korupsi banyak sekali. Ini bedanya dengan zaman Pak Harto. Juga zaman Pak Harto mungkin yang korupsi atau yang KKN ya terbatas itu teman-teman. Nah, tapi kita akan menggali lebih banyak dalam tentang Pak Hartonya dari sudut pandang seorang Eko Srianto Galgendo, wali spiritual Indonesia. Apa kabar Pak Eko? Nah, ternyata teman-teman ini menarik karena beliau tahu banyak tentang Pak Harto, Butin, dan keluarganya. Dan inilah yang mendasari Indonesia sebenarnya. Dan bukan sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang orang yang biasa bisa menjadi seorang presiden selama 32 tahun. Pasti Pak Harto ini bukan orang biasa. Dan yang tahu adalah sesama pegiat spiritual sebenarnya. Langsung aja kita akan ngobrol dengan Pak Eko Srianto Galgendo, wali spiritual Indonesia. Jadi Pak Eko, apa yang Pak Eko tahu tentang Pak Harto secara spiritual? Jadi begini ya, ada sebuah filosofi. Bangsa yang meninggalkan zaman ke zaman dari bangsanya sendiri, maka bangsa tersebut akan dikalahkan oleh zaman itu sendiri. Dikalahkan? Oke. Jadi kalau kita mau menjadi bangsa yang besar, maka kita harus kemudian mengingat, mengetahui, kemudian meninggikan, menghormati zaman ke zaman dari bangsanya sendiri. Kita harus kemudian menghormati zamannya Pak Harto. Kita harus menghormati zamannya Soekarno. Kita juga harus belajar dari zaman penderitaan, zaman penjajahan. Tapi kita harus belajar dari zaman Mataram Islam, zaman Nusantara, zaman kejayaan Majapahit, zaman kejayaan Kediri, zaman Prabu Siliwangi, zaman daripada keluarga Sailendra yang membangun Candi Borobudur, zaman pada saat kerajaan Mataram Hindu yang membangun Candi Prambanan. Itulah zaman ke zaman dari bangsa kita sendiri. Kebetulan kalau pertanyaannya seperti apa sebenarnya Pak Harto di mata saya sebagai salah satu anak bangsa. Pastinya saya tidak mengenal secara pribadi seorang Presiden Soeharto. Tetapi paling tidak pikiran dan hati saya itu pastinya dekat dengan apa yang kemudian pernah menjadi sejarah atau bagian sejarah beliau. Jadi dimulai dari eyang saya. Nah, saya
punya eyang kakung dari bapak saya, namanya adalah Sulyo Prawiro Rejono. Jadi eyang Sulyo ini adalah tentara pejuang. Beliau adalah pendiri daripada batalion Wonogiri. Karena beliau aslinya dari daerah sana, Eromoko, Wuryantoro, di Kabupaten Wonogiri. Eyang saya ini sekolah pendidikannya pendidikan Belanda. Mengapa sebagai anak lurah saat itu bisa mendapatkan pendidikan sekolah Belanda? Karena kedekatan eyang buyut saya dengan para petinggi-petinggi dari keluarga Puramangkunegaran yang kemudian bertugas atau menjabat di daerah Kabupaten Wonogiri. Sehingga eyang saya itu, kalau bahasa dulu namanya dingengerke lah. Dingenger itu ditempatkan untuk dilatih di eyangnya Pak Giru Sisono yang mantan Menteri Perhubungan di zaman Pak Harto. Sehingga setelah eyang saya lulus kuliah, lulus sekolah pendidikan Belanda, beliau menikah dengan salah satu keluarga Mangkunegaran. Tetapi kemudian eyang saya ini menjadi tentara pejuang. Tentara pejuang ya? Mendirikan batalion Wonogiri. Setelah Republik ini merdeka, pada bagi tugas dan kewajiban para tentara pejuang, khususnya para petinggi-petingginya. Ada yang jadi gubernur di Jawa Tengah, ada yang jadi bupati, ada yang jadi wali kota. Tambah saya kebetulan diminta untuk menjadi pengusaha yang tugasnya atau fungsinya adalah membantu perekonomian pemerintahan saat itu atau negara saat itu yang masih morat-marit, termasuk bekerja bisnis untuk membantu memberikan pensiun kepada tentara pejuang, memberikan istilahnya dukungan kepada mereka yang istilahnya mau sekolah atau pendidikan. Nah, titik temunya di sana. Jadi karena mbah saya aslinya orang Wonogiri, mbah putri saya dari Mangkunegaran, kebetulan Butim Soeharto dari Mangkunegaran, juga Pak Harto pernah kemudian dibesarkan juga di Wuryantoro. Jadi kalau saya kadang dulu ke desa setiap lebaran begini di daerah Wuryantoro itu selalu kemudian ditunjukkan itu tempat dulu mungkin Pak Harto atau Butin ya dulu pernah ada di situ. Jadi ada bangunannya yang kemudian dipakai sebagai tempat perpustakaan. Kebetulan juga saya lahir di Kelurahan Nusukan di Solo. Di Kelurahan Nusukan itu ada makam yang disebut Astana Utara. Itu makam daripada Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegoro VI, di mana dulu orang tuanya Butin yang kakung itu pernah dimakamkan juga di sana sebelum dipindahkan di Giribangun begitu. Jadi itu di wilayah kelurahan yang sama yang saya tempat tinggali di masa kecil dahulu gitu. Nah, kemudian di tahun 2007 saat itu saya masih di Solo, kita membuat acara yang namanya Bodronoyo Maneges Surat Perintah 11 Maret 2007 tuh? 2007. Oke. Bulannya saya lupa, tapi ya mungkin sekitar bulan Desember, November gitu. Nah, di situ ada yang bertanya ke saya, Mas Eko, Bodronoyo itu kan Semar, kan gitu. Kenapa Semar Maneges Surat Perintah Semar? Surat Perintah 11 Maret itu ada yang kemudian memahami itu sebagai Surat Perintah 11 Maret atau Surat Perintah Semar. Dan bahkan saat itu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada saya bahwa
surat perintah 11 Maret bukan surat perintah politik begitu. Dan saya menjawab, memang surat perintah 11 Maret bukan surat perintah politik dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto, tetapi surat perintah 11 Maret adalah surat perintah spiritual kenegaraan dari Presiden Soekarno kepada Pak Harto. Kalau kita sepakat bahwa Bung Karno itu adalah orang waskito, Bung Karno itu adalah orang yang memiliki kehebatan spiritual yang sangat luar biasa. Perjuangannya, kegigihannya, pantang menyerahnya. Kenapa dia memberikan surat perintah spiritual kenegaraan? Untuk mempertahankan yang namanya konstitusi negara saat itu. Dan tanggalnya ada 11 Maret. Artinya surat perintah spiritual kenegaraan daripada Semar. Yang orang Jawa seperti Bung Karno, Pak Harto itu memiliki Semar itu sebagai spiritual yang kemudian tertinggi. Gitu. Nah, kemarin kebetulan surat perintah 11 Maret yang ditandatangani tahun 1966, tahun 2023 kita menyelenggarakan lagi dengan memakai nama Forum Negarawan. Membuat pesan kebijakan kenegaraan kepada Bapak Presiden Jokowi tentang Sabta Gatra. Sabta Gatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, hukum, budaya, pertahanan, dan keamanan. Memang sebelum kita menyelenggarakan acara di museum perumusan naskah proklamasi tersebut, kita memang tertuntun untuk tetira, napak tilas. Kebetulan napak tilas kita ada ke Jambi 5 dan Jambi 7. Jambi 5 ini dipercaya sebagai tempat spiritual daripada Soekarno. Jambi 7 itu tempat spiritual daripada Pak Harto untuk merumuskan kebijakan kenegaraan. Nah, 57 ketika dijadikan satu adalah 57 tahun. Setelah tahun 1966, 57 tahun kemudian, tahun 2027, pada tanggal 11 Maret, lahir kembali kebijakan kenegaraan Sabta Gatra. Nah, jadi ketika Mas Ibrahim Mas Ibrahim bertemu dengan kita, kemudian menanyakan seperti apa saya melihat sosok Pak Harto, maka ini mengingatkan saya ketika 4 hari sebelum beliau meninggal. Wah, Pak Eko ketemu ya? Jadi sebelum beliau meninggal 4 hari, kebetulan saya tiba-tiba pengen menengok beliau. Ketika tiba-tiba pengen menengok beliau, saya membawa tulisan. Tulisan itu 16 kalimat dalam bahasa Sanskerta. Judulnya adalah Sastra Gegendingan Jagat. Jadi tulisan karya saya ini sudah saya buat kurang lebih tahun 2004. Gitu. Saya wujudkan tulisan itu, saya tulis dalam suatu kulit yang figuranya itu kurang lebih 90 kali 120 cm. Jadi cukup besar itu. Dan ketika saya bawa itu, saat itu kondisi daripada Pak Harto itu sudah tidak sadarkan diri dan tidak boleh dikunjungi. Ketat sekali, tidak boleh dikunjungi.
Yang boleh mengunjungi hanya katanya yang benar-benar membuat beliau bahagia. Waduh. Ini saya dengar dari Keluarga. celotehnya para ajudan ini tadi. Oh, ajudan ya. Nah, mereka kaget saya berkunjung membawa sesuatu hal yang berbeda dengan umumnya yang lain. Yang lain kadang membawa bunga atau membawa bingkisan, saya membawa tulisan. Kedua, saya dari Solo. Nah, mereka kemudian berbisik, jangan-jangan ini yang ditunggu Bapak. Oh. Jangan-jangan ini yang ditunggu Bapak. Sehingga saya boleh masuk ke lobi, dari lobi, karena saat itu sudah steril. Jadi satu gedung itu steril. Naik ke lantai 1, ada ajudannya di situ, tunggu. Sama, jangan-jangan ini yang ditunggu Bapak, jangan-jangan ini yang ditunggu Bapak. Karena ketika saya ditanya, saya menjelaskan istilahnya arti bait-bait kalimat yang ada di situ. Bait kalimat yang di atas itu adalah lumaku hing pepetengan jagat Nuswantara. Jadi ketika Pak Harto itu menjadi presiden, beliau berjalan pada zaman kegelapan di Nusantara ini. Yang dimaksud zaman kegelapan itu, saat itu masyarakat Indonesia itu masih banyak yang buta huruf. Kedua juga belum banyak jalan, ya kan? Pembangunan lah ya. Pembangunan belum banyak. Kedua listrik juga belum ada di mana-mana. Lumaku hing pepetengan jagat Nuswantara, para satrio jagat nemusi ajaran Pedhotomo. Berarti kalau dari kalimat itu, Pak Harto itu tidak sendiri. Beliau bersama timnya yang lain menemukan ajaran Wedhatama. Jadi ajaran yang utama. Pedhotomo kang dibabar dening para luhur agung. Artinya Wedhatama yang dibabar oleh para leluhur agung. Jadi bertambahnya pengetahuan pemahaman saya tentang dasar spiritual kenegaraan Pak Harto. Saya baru kemudian mulai paham bahwa beliau untuk kemudian menata negara ini memang berupaya juga selalu mendapatkan petunjuk-petunjuk daripada para leluhur kita. Bagaimana menata negara yang baik itu yang kemudian menjadi pedoman dalam istilah ajaran Pedhotomo tadi yang dibabar oleh para leluhur agung lewat batin, lewat telesing kalbu kan gitu. Lewat batin. Ya, lewat telesing kalbu. Nah, akhirnya saya dari lantai 1 terus ke lantai 2, saya lupa lantai 3, lantai 4 begitu. Hanya diperlihatkan sekilas kalau Pak Harto di ICU kalau nggak salah kan begitu. Habis itu saya udah lega, saya turun. Wartawan itu luar biasa banyak. Jadi kita ini sebenarnya ketika mau masuk masih bisa diwawancari wartawan. Mungkin masih ada itu kalau bisa dilihat di Google ya, karena salah satunya yang nulis Antara kalau nggak salah, koran Antara. Tapi waktu dari atas ke bawah wartawan itu nggak bisa lihat saya kelihatannya. Dia hanya bisa melihat ajudan saya tapi tidak bisa melihat saya. Nggak tahu ini misteri apa. Tapi yang jelas setelah itu menyerahkan itu, saya balik ke Solo. Di tengah jalan suasana yang panas itu saat itu panas, tiba-tiba menjadi hawa itu menjadi redup dan beberapa hari kemudian Pak Harto meninggal. Ketika Pak Harto meninggal, saya sebenarnya di telepon ajudan Pak Jokowi ditanya kenapa nggak ikut melayat. Padahal kemarin kan Pak Eko yang keluar di media mengunjungi Pak Harto, kan gitu. Termasuk ditanya oleh Mas Teguh Bang begitu. Tetapi ya itulah kadang kita ini melakukan segala sesuatu untuk tujuan yang baik, tetapi mungkin belum saatnya untuk kemudian bertemu kan begitu. Saya dengar terakhir tulisan saya ini katanya yang menyimpan Mbak Tutut. Itu ditulis dalam kulit gura, iya kulit ya? Ukuran 90 cm kali 120 cm. Wah, gede itu. Jadi besar. Figurannya dari kayu jati. Kan? Serius ya Pak Eko ya? Serius. Jadi karena saya ketika menulis segala sesuatu itu dari tuntunan kan serius kan. Saya pada waktu nulis di tahun 2004 itu memang
misinya adalah untuk memberikan penghormatan Kepada kepada Pak Harto. Pak Harto sebagai bapak bangsa Oke. dari seorang atau satu orang anak bangsa. Jadi yang diharapkan oleh Soeharto adalah satu orang anak bangsa Yang menghargai. menghargai dengan ketulusan dan Ketulusannya. cintanya terhadap apa yang beliau lakukan selama ini, menjadi presiden sampai di akhir hayat. Bukan hanya presiden, pejuang. Bapak pembangunan. Dia hanya mengharapkan satu, baru beliau lilo legowo untuk meninggalkan dunia ini. Kan begitu. Nah, ketika meninggal itu memang saya sempat ditelepon cukup banyak orang yang mereka mengatakan kepada saya bahwa saya bisa istilahnya nyuargake Pak Harto, kan begitu. Dan kata mereka, katanya ilmunya transfer ke saya katanya. Ya, ini Gitu. menarik ya. Jadi ternyata latar belakang berarti nggak jauh-jauh beda nih. Pak Eko mau Pak Harto, latar belakang spiritual ya pastinya. Ya. Guru-gurunya mungkin ya. Apalagi tadi disebut Jambe 5, Jambe 7. Jadi kalau kita